Ada banyak kecerdasan yang muncul dari diri anak. Jadi di sekolah itu kita akan kenal sama yang namanya belajar diferensiasi. Sorry, atau diferensiasi belajar. Jadi diferensiasi belajar itu ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi hasil. Jadi maksudnya gimana? Anak-anak di satu kelas itu kan ada banyak ya, ada banyak kepala, ada banyak latar belakang, ada banyak start untuk belajar. Misal perkalian matematika. Di perkalian itu tuh ada satu anak yang startnya itu perkalian 11 dia udah pandai. Ada yang baru di perkalian 8, ada yang baru di perkalian 1, bahkan ada yang perkalian itu belum bisa. Padahal itu di satu grade kelas, di satu tingkatan kelas yang sama. Artinya bagaimana? Ternyata anak itu punya yang namanya kemampuan berbeda-beda. Bisa jadi anak-anak yang startnya itu nggak bisa perkalian, dia memang lemah di kognitif matematisnya, matematikanya, perhitungannya itu lemah. Tapi ada satu kecerdasan yang nggak boleh kita lewatkan, itu namanya kecerdasan non kognitif. Jadi coba deh lihat di ekstrakurikuler yang anak ikutin itu, biasanya kalau ekstrakurikuler di sekolah kan sesuai dengan keinginannya anak ya. Fasilitas yang diberikan sekolah, misal futsal, misal public speaking, misal drama dan sebagainya. Coba lihat kemampuan anak di non kognitifnya itu. Ternyata bagus. Nah, itu. Jadi kalau misalkan nilai anak itu di matematikanya, di bahasa Indonesianya, di IPA-nya itu jelek dan lain-lainnya ya, itu jelek, nggak apa-apa. Jangan buru-buru ngecap bahwa anak itu nggak pintar, nggak pandai. Ternyata semua anak itu pandai loh. Ya hanya kadang kita belum tahu pandainya di mana. Kita belum membimbing dia, belum mengetahui kemampuannya dia di bidang apa gitu. Jadi bisa jadi dia pintar renang, dia pintar lari, dan semua itu kan bisa menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Coba bayangkan kalau misalkan di dunia ini semua orang itu jadi dokter. Dokter kan kognitifnya pasti bagus ya, karena dia hafalan sebegitu banyak teori, sebegitu banyak bagian tubuh yang harus dihafalkan, dan kalau salah itu hubungannya sama nyawa. Tapi apakah semua orang itu akan menjadi seorang dokter? Kan enggak. Di situ ada artis, di situ ada penyanyi, di situ ada pelukis, di situ ada engineer, di situ ada desainer dan semuanya, dan enggak semua dari profesi-profesi itu dia membutuhkan yang namanya kemampuan matematika yang baik, kemampuan biologi yang baik, kemampuan IPA yang baik, bahasa Indonesia yang baik, kan nggak semuanya. Ada side keterampilan yang harus diketahui para kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, wali, guru di anak. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan anak itu nggak bisa. Tapi kalau saya di sekolah ya, saya selalu bilang, Bu Im tuh nggak masalah kalau kalian nggak bisa matematikanya, Bu Im nggak masalah. Tapi Bu Im minta kalian karakternya harus baik. Karena yang kalian pakai nanti di kehidupan selanjutnya itu bukan bagaimana menghitung satu tambah satu, tapi karakter kalian yang bisa dibangun. Dan karakter kalian itu bisa Bu Im melihat dari bagaimana kalian benar-benar serius dalam mengikuti pembelajaran. Serius pembelajaran itu bukan berarti mereka langsung bisa mengerjakan, enggak ya, tapi mengikuti setiap tahapan. Saya minta anak-anak untuk presentasi, latihan public speaking di depan kelas. Mereka mau, walaupun hasilnya salah nggak masalah, itu prosesnya bagus. Kemudian ketika ada PR atau tugas kelompok harian, rumahan ya yang harus dia kerjakan, ternyata anak-anak itu mengerjakan, ya itu nilainya udah bagus. Tapi kalau misalkan sudah nggak bisa matematika, kemudian dia nggak mau belajar, Anda anak-anak nih, nggak bisa matematika, nggak mau belajar, nggak mau ikuti proses pembelajaran di kelas, cuma ngantuk kan tidur, marah-marah di dalam kelas, menyepelekan, nah, itu yang namanya sombong, dan Allah itu nggak suka sama yang sombong. Bu Yun selalu bilang kan anak saya di sekolah, Allah itu nggak suka sama anak yang sombong. Kalian nggak bisa matematika nggak apa-apa, tapi jangan pernah sombong, dan kalian harus belajar bagaimana karakter itu bisa muncul menjadikan pribadi kalian menjadi lebih. Jadi kalau anaknya ayah bunda semuanya belum pandai di bidang-bidang akademik, nggak apa-apa. Dorong, semangatin mereka untuk bisa bagus di satu bidang yang memang dia senang. Ya, didukung ya.